tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar LC ini yang insyaallah semoga berfaedah bagi kita semua. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jadi sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang sangat indah, ya. Agama yang sangat indah. Dan salah satu bentuk keindahan atau wujud keindahan Islam adalah adanya anjuran di dalam Islam untuk memperhatikan keadaan kondisi sesama muslim. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang egois, yang hanya peduli dan perhatian pada dirinya sendiri saja, ya, tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Islam mengajarkan agar kita memiliki sifat, ya, simpati, empati, serta peduli terhadap sesama. Nah, salah satu anjuran yang sangat indah tersebut adalah adanya anjuran untuk kita bagi seorang muslim mendoakan kebaikan bagi muslim yang lainnya. Ya, baik itu mendoakan orang tua, kakak, adik, sanak, famili, atau bahkan mendoakan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat, ya. Terlebih lagi mereka orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita atau telah memberikan jasanya kepada kita. Ya, misalnya adalah guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, atau teman seperjuangan kita yang saling membantu, saling bahu-membahu, ya. Atau siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kita. Maka lebih layak sekali bagi mereka, bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka, ya. Misal kita doakan, ya. Kalau misalnya teman kita sedang sekolah atau sedang kuliah, kita doakan semoga sekolahnya lancar, semoga kuliahnya lancar, dipermudah, ya. Kalau kita memiliki teman yang sudah bekerja, kita doakan semoga pekerjaannya lancar. Atau bagi mereka yang belum punya pekerjaan, kita doakan, ya Allah, berikanlah pekerjaan yang baik kepada si fulan, ya, sebut namanya, ya. Ya Allah, mudahkanlah rizkinya, lancarkanlah rizkinya, begitu. Ya, kita doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Misal kita tahu ada teman kita yang sudah berkeluarga misalnya, tapi tidak kunjung mendapatkan keturunan, kita doakan. Ya Allah, berikanlah keturunan yang saleh dan salehah kepada si fulan. Ya, doakan, ya. Doakan supaya anaknya banyak. Doakan juga, ya, rezekinya banyak, ya, anak banyak, rezeki banyak. Ya, yang belum ketemu jodohnya, kita doakan semoga si fulan dipermudah, didekatkan jodohnya, ya. Kalau kita tahu misalnya ada orang yang sudah berkeluarga, udah punya anak, belum punya rumah, kita doakan semoga si fulan punya rumah dan lain sebagainya. Ya, doa-doa yang baik tentunya. Ya, kita memohon dunia itu nggak apa-apa, asalkan tidak sesuatu yang haram. Ya, kita doakan, ya, sesuatu hal-hal yang baik untuk orang lain. Nah, tentu sifat kita, sifat manusia, ya, terkadang ketika berdoa
itu hanya berdoa untuk diri sendiri, ya. Padahal ada anjuran dan banyak sekali keutamaan ketika kita mendoakan orang lain. Ya, insya Allah kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas ini supaya apa? Supaya kita termotivasi. Ketika berdoa bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain sehingga kita mendoakan, memintakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang selain daripada kita, ya. Di antara keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain, ya, tentu dalam hal ini ada sesama muslim. Yang pertama adalah ini menunjukkan, ya, kesempurnaan iman seseorang. Ya, artinya ketika seseorang, ya, senang, ya, rajin berdoa untuk orang lain, ini menunjukkan kesempurnaan iman orang tersebut. Ya, kenapa? Karena terdapat satu hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba, ya, ma yuhibbu li nafsi. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita, ya, mencintai sesuatu hal-hal yang baik, ya, apapun itu, baik dalam bentuk materi, ya, harta, ataupun dalam bentuk non materi, ya, keadaan, kondisi dan lain sebagainya, kondisi yang baik, keadaan yang baik, ya. Kalau kita menginginkan hal tersebut, maka, ya, orang yang sempurna imannya juga menginginkan hal tersebut didapatkan oleh orang lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain, minimalnya kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut mendapatkan apa-apa yang sama seperti yang kita inginkan, yang kita butuhkan, ya. Jadi misalnya kita senang, ya, kalau rezeki kita lancar, ya kita doakan agar orang lain juga rezekinya lancar, ya. Maka ini menunjukkan dia menyenangi sesuatu yang dia senangi juga untuk saudaranya, ya. Di sini salah satu tanda cinta, ya, ya, tentunya adalah kita menginginkan orang yang kita cintai juga mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita menginginkan apa-apa yang kita inginkan juga diraih oleh orang lain. Ya, sehingga kalau sekalipun kita tidak bisa membantu secara materi, setidaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan ataupun keinginan saudara-saudara kita. Ya, maka semakin kita mencintai seseorang, tentu kita akan semakin banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang kita cintai. Jadi ini, ya, keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Yang pertama adalah ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Kalau ingin iman kita semakin sempurna, maka salah satu caranya adalah semakin banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain, yang kedua adalah hal ini akan memperberat timbangan amal saleh ataupun amal-amal ibadah nanti di hari akhirat, ya. Kenapa? Karena sejatinya doa ini adalah suatu ibadah. Doa itu adalah suatu amal saleh. Ya, walaupun bentuknya doa itu kan apa? Minta sesuatu kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah sesuatu. Ya, itu adalah ibadah. Ya Allah, ketika kita berdoa misalnya, ya Allah, ya, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah rezeki si fulan. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mempunyai rumah, ya, dan mudahkanlah si fulan untuk mempunyai rumah. Walaupun kita minta sesuatu berupa keduniawian, ketika itu wujudnya adalah doa permintaan kepada Allah, itu termasuk dalam bentuk
ibadah, termasuk salah satu bentuk ibadah. Maka jangan sampai kita mengira bahwa sesuatu yang kita minta kepada Allah, ucapan, ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bukan ibadah. Itu adalah ibadah, amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat hadis marfu dari Anas dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi doa, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuatu, ya, bahkan minta sandal sekalipun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan semakin cinta kepada kita. Ini bedanya ya antara manusia kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sering diminta oleh kita, Allah justru semakin mencintai kita, semakin senang, ya. Kita sering minta kepada Allah, Allah justru semakin mencintai kita. Ya, bedanya dengan kita manusia kalau sering diminta, ya, itu bisa jadi kita akan tidak senang, ya, karena harta kita berkurang, ya. Bahkan kita mungkin bisa menjadi tidak suka, ya, terhadap orang yang suka minta-minta kepada kita. Ya, tapi bedanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semakin sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mencintai kita. Ya, sehingga kalau kita, ya, semakin banyak berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk orang lain, minta sesuatu agar Allah memberikan kebaikan kepada orang lain, maka otomatis hitungan amal soleh kita bertambah. Otomatis pahala kita bertambah. Ya, timbangan amal soleh kita nanti di hari akhirat ini akan semakin berat. Ya, kita tahu bahwa nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ya, akan ada hari yang dinamakan yaumul mizan. Ya, hari penimbangan, yaitu penimbangan amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh manusia. Ya, jadi dihitung pertama, dihitung, ya, apa saja amal-amal baiknya, apa saja amal-amal buruknya. Setelah itu ditimbang. Ya, kalau sekiranya, ya, ketika ditimbang ternyata amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka ini tandanya dia akan selamat. Ya, sebaliknya ketika ditimbang amal-amal seorang manusia di hari akhirat nanti ternyata yang lebih berat adalah amal buruknya, maka ini tandanya dia akan celaka. Nah, ketika kita sering berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka akan semakin banyak tuh. Ya. Tentu kalau kita berdoa, ya, kita berdoa untuk diri kita sendiri, berarti kan kita berdoa untuk satu orang. Tapi ketika kita berdoa untuk teman-teman kita, ya, teman kita banyak, misalnya 100, 300 orang, kalau kita rajin mendoakan satu persatu teman-teman kita yang begitu banyak itu, tentu akan semakin menambah amal soleh ibadah kita. Ya. Frekuensi doa kita akan semakin bertambah, maka amal soleh kita semakin bertambah, dan insya Allah timbangan amal soleh nanti di hari kiamat akan semakin berat. Ya, kita bisa mencontoh, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu. Ya, diketahui bahwa beliau ini sering mendoakan teman-temannya. Ya, dikisahkan oleh istri beliau yaitu Ummu Darda, beliau mengatakan kana li Abi Darda sittuna wa thalathmi'ati khalilin fillah. Ya, kata istri beliau, istri Abu Darda, dulu itu Abu Darda dia punya 360 teman, 360 sahabat, teman dekat, fillah. Ya, maksudnya adalah bukan teman-teman yang buruk, tapi teman-teman fillah, teman-teman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman dalam ketaatan, teman-teman yang soleh, punya sebanyak 360 orang teman sekitar itu. Ya, yad'u lahum fis shalah, yang mana Abu Darda ini biasa mendoakan 360 orang temannya itu di dalam sholat, ya, memintakan sesuatu kepada Allah untuk teman-temannya itu sebanyak 360.
Bayangin, berarti satu persatu tuh didoakan. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sebanyak 360. Maka semakin banyak dia berdoa maka semakin banyak pula amal salehnya. Faqultu lahu fi dzalik, ya maka aku pun ya menanyakan perihal yang dia lakukan itu. Jadi kenapa kok Abu Darda mau-maunya ya berdoa kepada teman-temannya yang banyak itu? Ya, kenapa Abu Darda mau capek-capek ya menyebutkan satu persatu nama teman-temannya, berdoa untuk mereka? Ya, maka Abu Darda pun menerangkan ya kenapa hal itu beliau lakukan. Ya, mengatakan kepada istrinya, innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa waqalallahu bihi malakaini yaqulani walaka bimithlin. Nah, inilah yang menjadi motivasi, yang menjadi semangat kenapa Abu Darda rajin ya mau mendoakan teman-temannya itu. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang ya mendoakan bagi saudaranya, ya, innahu laisa rajulun, tidak ada satu orang pun yad'u li akhihi, yang berdoa untuk saudaranya fil ghaib, ya, fil ghaib, tanpa sepengetahuan temannya, ya. Dia berdoa, temannya nggak tahu kalau dia mendoakannya. Jadi bukan berdoa di depan temannya, ya, illa waqalallahu bihi malakaini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dua orang malaikat, yaqulani, yang mana ya malaikat tersebut mereka akan berkata walaka bimithlin, ya, yang artinya apa? Semoga demikian juga dengan, artinya apa-apa yang kita berdoa untuk orang lain, malaikat pun akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Ini ya. Kemudian beliau mengatakan, afala arghabu an tad'u li al malaikah. Ya, apakah aku tidak boleh mendambakan malaikat mendoakanku? Jadi ini adalah contoh yang sangat bagus, contoh yang sangat baik sekali dari Abu Darda yang hendaknya kita teladani, ya, hendaknya kita ambil contoh tersebut, ya, berdoa mendoakan teman-teman kita. Ya, kalau tadi dihitung Abu Darda punya teman 360, maka silakan, ya, boleh juga bagi kita yang mau mencontoh itu, ya, kita hitung mulai dari sekarang misalnya, memulai membiasakan, ya, mencatat misalnya teman-teman kita yang saleh, ya, teman-teman kita fillah. Nah, istilahnya tadi adalah khalil fillah, teman-teman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung, kita berapa sih teman kita, ya. Mungkin sekarang kita nggak terbiasa menghitung teman-teman kita, mengklasifikasikan teman-teman kita. Ya, coba kalau sempat ambil catatan atau ambil buku, catat satu persatu, diingat-ingat teman kita nomor 1 si fulan, nomor 2 si fulan, 3 si fulan. Kira-kira teman-teman filah kita, teman-teman orang yang saleh yang di jalan Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ketika sudah punya catatan itu, coba biasakan, ya, untuk mendoakan mereka satu persatu itu, ya, dengan doa-doa kebaikan, ya, rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan, ya, kemudian diberikan anak-anak yang saleh dan saleha, ya, dimudahkan segala urusannya, ya, ataupun doa-doa yang lebih spesifik yang kita tahu mungkin teman kita sedang membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik, ya. Itu coba dimulai, dihitung, ya. Mudah-mudahan teman soleh kita banyak, ya. Dari sini pun kita hendaknya juga anjuran untuk memperbanyak teman yang soleh dan menjauhi teman-teman yang buruk. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, ya, yang kedua, keutamaan mendoakan orang lain yang kedua adalah apa? Memperberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti. Dengan harapan semakin berat timbangan amal soleh, maka mudah-mudahan ketika ditimbang amal soleh dengan amal buruk kita, lebih berat amal soleh kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Selanjutnya yang ketiga tentang keutamaan
mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah bahwa siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka dia akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Ya, ini ya. Nah, ini adalah motivasi ya yang lebih khusus lagi agar kita mau mendoakan orang lain. Karena apa? Karena biasanya kita ini kan manusia itu sifatnya memang ego ya. Kenapa harus repot-repot mendoakan untuk orang lain? Wong saya aja belum dapat misalnya. Ya, misalnya tadi mendoakan orang lain rezekinya lancar. Wong rezeki saya aja masih susah. Mendingan doa untuk diri sendiri. Ya. Ngapain kita repot-repot, susah-susah, capek-capek memikirkan orang lain, mendoakan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Ya nanti gimana kalau doa kita dikabulkan, teman kita yang didoakan dapat, kita gigit jari, kita nggak dapat apa-apa. Nah ternyata tidak demikian, ya, sebagaimana yang kita pikirkan. Bahwa kalau kita, kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain, ternyata imbal baliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan imbal balik bahwa kita akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, disinggung, yang menjadi salah satu yang menjadi motivasi Abu Darda, ya, salah satu menjadi motivasi Abu Darda untuk mau repot-repot mendoakan 360 orang temannya. Katanya apa? Katanya Abu Darda kan tadi mengatakan apa? Karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang berdoa untuk orang lain, ya, dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui dia sedang didoakan, maka akan ada malaikat yang mendoakan. Ya, ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun." Nah, ini pun keutamaan tersendiri ya. Kita artikan dulu, da'watul mar'il muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim, ya, bi dhahril ghaib, ya. Bi dhahril ghaib, apa maksudnya bi dhahril ghaib? Tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Ya, artinya kita berdoa sendiri, kita nggak menyampaikan kepada orang yang kita doakan. Misalnya kita punya teman namanya Ahmad, kita berdoa, si Ahmadnya lagi nggak ada, ya, kita di rumah kita, atau kita sedang di masjid, atau kita sedang di mana, si Ahmad nggak ada, nggak dengar kita sedang berdoa, kita berdoa, ya Allah berikanlah kelancaran rezeki untuk si Ahmad. Nah ini namanya doa bidzohril ghaib, doa tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah kata Rasulullah, doa yang seperti itu adalah mustajabah, doa yang mustajab, doa yang potensi dikabulkannya sangat besar, ya. Inda ra'sihi, ya, selanjutnya beliau bersabda, inda ra'sihi malakun muwakkalun, ya. Ketika orang itu berdoa, ya, itu sesungguhnya di atas kepalanya, ya, yaitu di atas kepala orang yang sedang berdoa untuk orang lain tadi, ada malaikat yang telah diutus oleh Allah, ya, di atas kepala. Ya, ketika sedang berdoa itu ada malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ya, setiap kali dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan saudaranya, ya, maka qala al malaku al muwakkal, ya, qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Maka malaikat yang ada di atas kepalanya itu akan mengucapkan dua hal. Ketika kita berdoa misalnya tadi, ya Allah lancarkanlah rezeki untuk si Ahmad, misalnya teman kita Ahmad, ya, maka malaikat tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mengaminkan ini mengucapkan amin, ya, dua hal yang diucapkan oleh malaikat. Yang pertama adalah ucapan amin, ya, kemudian yang kedua adalah walaka bimithlin, ucapan walaka bimithlin, semoga kamu juga mendapatkan seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, apa yang kita ucapkan, ya, kita berdoa untuk saudara kita dibalas, ya, ataupun diberikan
keistimewaan, keutamaan berupa malaikat. Allah mengutus malaikat untuk mendoakan kita untuk hal yang sama. Ya. Tadi kita katakan berdoa untuk si Ahmad. Ya Allah, berikanlah kelancaran rezeki untuk si Ahmad. Maka malaikat sejatinya mendoakan kita, ya Allah, berilah kelancaran rezeki untuk si, misalnya saat nama anak Ilyas, si Ilyas. Ya. Jadi bayangkan, balasannya apa yang kita dapatkan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita manusia mendoakan si Ahmad, manusia mendoakan manusia. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, ya, kita mendapatkan doa malaikat. Malaikat mendoakan kita sebagai seorang manusia. Dan tentunya doa malaikat ini jauh lebih mustajab daripada doanya yang dipanjatkan oleh seorang manusia. Kenapa? Kalau manusia, ya, sesoleh-solehnya manusia, dia masih bisa atau masih ada dosanya, masih ada salahnya, masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesoleh-solehnya manusia. Tapi malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu, ya, doa makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih mustajab daripada doanya seorang manusia. Ya, karena di antara hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa itu adalah dosa dan maksiat. Maka kita misalnya kalau kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi sering bermaksiat, yaitu kemungkinan dikabulkannya itu sangat kecil. Kalau kita ingin doa-doa kita, ya, mustajab, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Nah, inilah, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sifat egois kita dalam hal ini jangan dihiraukan. Ya, tetap doakan kepada orang lain, doakan si fulan, doakan si fulan, maka ketika itu pula kita akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Misal pengen haji, pengen umroh, doakan orang lain, si fulan, ya, supaya bisa naik haji, si fulan supaya bisa naik umroh. Insya Allah ketika itu pula malaikat mendoakan kita. Ya, kita doakan kita supaya bisa naik haji, doakan kita supaya bisa berangkat umroh. Yang kita pengen rumah, belum punya rumah, ya, selama ini ngontrak, pindah sana pindah kemari, kadang susah bayar kontrakan. Doa pengen punya rumah, doakan saudara kita juga punya rumah, doakan si fulan supaya punya rumah. Maka ketika itu malaikat yang doanya jauh lebih mustajab mendoakan kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah. Seperti itu, ya. Jadi memang, ya, kadang kita pelit, ya. Kadang pelit. Memang manusia itu sifatnya pelit, ya, nggak mau berbagi. Bahkan doa pun ngapain doa untuk orang lain. Ternyata dengan berdoa, mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan doa yang jauh lebih baik, yaitu doa dari para malaikat. Ya, semoga ini semakin memotivasi kita untuk tadi mencatat teman-teman kita satu persatu, syukur-syukur dapat 100, 200, 300 teman kita, dan kita mau repot-repot berdoa untuk mereka. Ya, dengan motivasi apa? Dengan motivasi malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Dan sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir, ya, sebelum kita menutup kesempatan webinar pada kesempatan kali ini, di antara doa yang juga sangat dianjurkan untuk kita berdoa untuk orang lain adalah doa permohonan ampun. Dan ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan hanya berdoa meminta ampunan untuk kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk berdoa memohon ampun untuk orang mukmin yang lainnya, ya. Bukan hanya orang tua kita, bahkan seluruh kaum muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ya. Fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita, wastaghfir li dzambik,
ya, dan mohonlah ampun ya atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mohonkanlah ampun bagi orang-orang mukmin yang laki-laki maupun orang-orang mukmin yang perempuan. Sekali lagi, biasanya sifat egois kita ngapain? Kita berdoa untuk orang lain, dosa saya juga banyak, mendingan berdoa ampun untuk diri saya sendiri. Tidak, ini perintah akanlah ampunan untuk dirimu dan juga untuk diri orang-orang mukmin dan mukminah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hal ini bersabda, ya, memotivasi kita bagaimana supaya kita mau juga capek-capek sering-sering berdoa memohon ampun untuk orang lain. Beliau mengatakan, man istaghfara lil mu'minin walil mu'minat, barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, kataballahu lahu bikulli mu'min, ya, bikulli mu'minin wa mu'minah hasanah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, maka ini adalah satu kebaikan. Ampunilah dosa si fulan, ini satu kebaikan. Ampunilah dosa si fulan, ini satu kebaikan. Nah, ketika kita berdoa dengan doa yang umum, ya Allah ampunilah doa seluruh kaum mukminin, baik laki-laki maupun mukminat, maka kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah kaum mukminin itu. Ya, bayangkan ya, kalau kita lihat sensus saja, sensus dunia tahun 2002, jumlah orang Islam itu ada 2 miliar. Ketika kita berdoa, ya Allah ampunilah seluruh mukminin dan mukminat, maka ketika itu kita mendapatkan kebaikan sebanyak 2 miliar tadi. Ya, seolah-olah atau Allah catat kita seperti mengerjakan kebaikan sebanyak 2 miliar kebaikan. Maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat memotivasi kita, ya, satu hal yang sangat hendaknya kita ingin mendapatkan, memperoleh kebaikan sebanyak itu. Itu yang akan nanti memperberat timbangan kita di hari akhirat. Maka biasakan mulai dari sekarang ketika berdoa memohon ampun kepada Allah, dibarengi juga, ya, selain untuk diri sendiri, dibarengi juga memohon ampun untuk orang lain. Ya, yang pertama yang sangat-sangat ditekankan orang lain yang kita doakan ampun adalah yang pertama orang tua kita, yang kedua keluarga kita, dan yang ketiga seluruh kaum mukminin. Dan ini sudah ada contoh ucapan doanya. Ya, kita tinggal praktekkan. Ya, silakan dicatat, contoh doanya ada di dalam Quran surat Nuh ayat 28. Ya. Quran surat Nuh ayat 28. Silakan dicatat dan nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran bagaimana contoh doanya, kemudian silakan praktekkan. Ya. Di dalam Quran surat Nuh ayat 28, ya, di situ ada contoh doanya yang berbunyi, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini merangkum tadi semua. Ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Yang pertama memohon ampun untuk diri sendiri. Wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Ya. Kemudian yang ketiga, waliman dakhala baitiya mu'minan, ampunilah orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Tentunya yang sering masuk ke rumah kita adalah keluarga kita, istri kita, atau kalau wanita berarti suami kita, anak-anak kita. Ya, dengan doa ini mencakup itu. Ya, kemudian secara umum walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh kaum mukminin baik laki-laki dan perempuan. Bayangkan ketika kita berdoa ini betapa besar kebaikan yang kita peroleh, pahala yang kita peroleh sebanyak 2 miliar kebaikan. Ya, silakan dibaca, dibuka, dihafalkan. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya, atau ada juga redaksi contoh yang lain di dalam Quran surat Ibrahim ayat 41. Silakan dicatat Quran surat Ibrahim ayat 41. Nanti dibuka, dihafalkan.
Bunyinya apa? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina dan seluruh kaum mukminin, yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat nanti. Ini ya. Semoga termotivasi nih ya. Termotivasi teman-teman sahabat LC sekalian memohonkan ampun untuk orang lain, atau secara umum tadi ya, pembahasan kita dari awal kita termotivasi pertama untuk mencatat teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang baik, kemudian kita mau repot-repot mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka ya, dan secara khusus mendoakan ampunan untuk mereka dan kaum mukminin secara umum. Ya, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, harapan saya pribadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman ya. Karena apa, ini sangat baik untuk kita pribadi juga, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menerapkan anjuran yang sangat bagus ini, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.